Nadia. Hadir, Bu. Tanti. Hadir, Bu. Daniel. Hadir, Bu. Naura. Hadir, Bu. Anggita. Hadir, Bu. Rida. Hadir, Bu. Hadir semua ya, berarti ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Pertemuan ini kita kemarin telah mempelajari apa itu lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu merupakan suatu entitas yang dimana lembaga keuangan ini memiliki peran penting dalam mengelola keuangan ya, keuangan masyarakat. Nah, dari lembaga keuangan ini kan ada fungsi dari lembaga keuangan. Apakah masih ada yang ingat fungsi dari lembaga keuangan ini apa? Saya, Bu. Ya boleh, silahkan nanti. Fungsi dari lembaga keuangan itu untuk memainkan peran penting dalam mengalirkan dana dari masyarakat kepada pihak yang membutuhkan. Ya, betul sekali. Jadi sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Tanti tadi ya, bahwa lembaga keuangan itu suatu entitas yang dimana lembaga keuangan ini memiliki peran penting dalam mengelola keuangan dari masyarakat kepada pihak yang membutuhkan ya. Nah, sebelum memasuki materi sekarang, materi yang saat ini ingin kita pelajari yaitu ketenagakerjaan. Nah, dari ketenagakerjaan ini apakah sudah ada yang pernah mendengar atau tahu dari definisi ketenagakerjaan? Saya, Bu. Ya, silakan Saudara Daniel. Tenaga kerjaan itu segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja, Bu. Ya, betul sekali. Terima kasih. Jadi ketenagakerjaan yang seperti tadi Saudara Daniel jelaskan gitu ya gambarannya, yaitu suatu tenaga kerja yang dimana dari tenaga kerja itu membahas terkait informasi-informasi ketenaga kerjaan segalanya. Nah, selanjutnya di sini dari ketenaga kerjaan Nah, di sini kita akan mempelajari definisi ketenaga kerjaan, jenis-jenis ketenaga kerjaan, masalah dan upaya apa aja dalam ketenaga kerjaan, serta hak dan kewajiban dari ketenaga kerjaan tersebut. Nah, diharapkan pada pertemuan kali ini kita telah memahami materi-materi tersebut ya. Ya, Bu. Nah, bisa kalian lihat di sini ya dari definisi ketenaga kerjaan. Coba kalian baca aja dulu terlebih dahulu. Nah, dari tulisan di depan ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa itu ketenaga kerjaan? Baik, Bu, saya menyimpulkan ini dari definisi tenaga kerjaan. Nah, ini duduk aja, Bu. Ya, silakan. Ketenaga kerjaan menurut saya itu merupakan sebuah hubungan antara tenaga kerja atau para pekerja pelaku dengan para pemberi kerja atau perusahaan atau pemerintah yang selaku memberikan sebuah lowongan pekerjaan. Nah, jadi secara umum ketenaga kerjaan ini mencakup sebuah komponen-komponen seperti proses rekrutan, pemilihan, pelatihan, kompensasi, kondisi kerja, dan hubungan industrial. Ya, betul. Terima kasih Saudara Adit. Mari kita lanjut. Nah, seperti yang tadi sudah disimpulkan oleh Saudara Adit ya, bahwa definisi dari ketenaga kerjaan itu adalah ketenaga kerjaan merujuk pada hubungan antara tenaga kerja si pekerja itu dengan si pemberi kerja. Jadi dari dua orang ini dia punya keterikatan kerjasama gitu dari tenaga kerja dengan si pemberi kerja itu atau perusahaannya. Nah, ketenaga kerjaan juga di sini mencakup aspek-aspek seperti dari perekrutan. Jadi dari ketenaga kerjaan ini membahas gimana cara perekrutannya, terus juga pemilihannya, pelatihan, kompensasi, kondisi kerjanya itu yang baik seperti apa, dan hubungan industrialnya. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis tenaga kerja ya. Jadi jenis-jenis tenaga kerja di sini yang pertama di situ berdasarkan sifat pekerjaannya.
Dari sifat pekerjaannya di sini ada dua, yaitu tenaga kerja fisik atau jasmani dan tenaga kerja intelektual atau rohaniah. Nah, seperti teman-teman lihat nih ya, di sini ada gambar. Ini apa nih? Gambar apa nih? Montir. Ya, montir. Jadi dari montir ini merupakan salah satu contoh dari tenaga kerja yang berupa fisik ya. Karena dari montir ini dia mengandalkan kekuatan fisik. Betul. Gitu. Betul. Nah, selanjutnya dari ini gambar apa nih menurut teman-teman? Karyawan. Ini apa? Direktur. Bos. HRD. Direktur. Bos Ya, juga. bisa Pengusaha. HRD, direktur, manajer, ya. Nah, dari gambar ini merupakan salah satu contoh dari tenaga kerja intelektual ya. Iya. Karena dari tenaga kerja intelektual ini mengandalkan pemikiran, gagasan, ide dalam suatu pekerjaannya itu. Gitu. Jadi dia itu lebih terlatih, lebih menggunakan ide-idenya. Gitu. Beda dengan yang tadi yang pertama itu berdasarkan fisik ya. Nah, selanjutnya di sini ada berdasarkan kualitas pendidikan. Nah, di sini yang pertama itu ada tenaga kerja terdidik dan yang kedua itu ada tenaga kerja tidak terlatih atau tidak terdidik. Nah, seperti yang kalian lihat di depan ini ada gambar apa itu tenaga kerja terdidik? Guru dan murid. Ya, betul sekali. Jadi guru dan murid ini merupakan salah satu contoh dari tenaga kerja yang terdidik ya. Iya. Karena untuk menguasai bidangnya itu, untuk menguasai profesinya itu dia diperlukan pendidikan yang tinggi, minimal itu S1 kan ya. Ya. Nah, selanjutnya tenaga kerja tidak terlatih atau tidak terdidik. Yang kalian lihat di depan ini ada gambar apa ini? Masukkan aren. Mana? Besar mas. Petugas DLH. Besar mas. Nyabu itu jalan. Iya, petugas pembersih ya. Iya, itu Nah, Petugas kebersihan. iya, besar. Besar. Nah, dari gambar di depan ini merupakan salah satu contoh dari tenaga kerja yang tidak terdidik ya. Karena dari suatu individu ini dalam menjalankan profesi dia jadi tukang sapu ini tidak diperlukan sama tingkat pendidikannya dia seperti apa kayak gitu loh. Nah, ini yang membedakan antara tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja tidak terdidik. Nah, selanjutnya kita mempelajari terkait masalah ketenaga kerjaan dan upaya dalam mengatasinya. Gambar apa ini? Orang muslim. Orang minum kepala. Ya, Dari pikiran. Banyak paylater ya, jadi ini salah satu gambar butuh kerjaan ya, orang Seseorang yang butuh kerjaan. Iya, seseorang yang butuh kerjaan. Nah, dari ini salah satu masalah dari ketenaga kerjaan yang pertama yaitu pengangguran ya. Nah, jadi pengangguran di sini kan sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh terhadap tingkat perekonomian di negara kita ini kan. Betul, Bu. Ya, tuh. Nah, dari tingkat pengangguran ini juga akan mempengaruhi pendapatan nasional kita gitu kan, yang akan kita terima itu banyak atau tidak gitu. Nah, gimana sih cara mengatasinya dari pengangguran ini? Nah, salah satu caranya itu dengan meningkatkan pelatihan kerja, menciptakan memperluas lapangan kerja. Ya, betul. Dan mendorong investasi gitu agar perusahaan itu yang mungkin kekurangan modal dia jadi punya donatur cadangan gitu, donatur dan dia bisa mengembangkan perusahaannya itu. Nah, selanjutnya masalah selanjutnya yaitu ketidaksetaraan gender. Nah, ketidaksetaraan gender ini juga merupakan salah satu masalah ketenaga kerjaan yang mungkin masih beberapa daerah gitu ya atau wilayah masih belum menerapkan ini. Nah, dari ketidaksetaraan gender ini gimana sih cara mengatasinya gitu kan? Nah, cara mengatasinya diantaranya yaitu mendorong
perempuan ini gitu. Jadi kalau emang dari pihak perempuan ini juga dia punya keterampilan, punya keahlian yang bisa bersaing, ya diberikanlah peluang karir di bidang itu. Gitu. Nah selanjutnya juga memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan, karena perlindungan ini juga sangat penting gitu ya bagi perempuan gitu. Nah selanjutnya nah, masalah selanjutnya nih yaitu kondisi kerja yang buruk ya. Apakah di sini ada yang tahu gimana apa sih yang menyebabkan dari kondisi kerja yang buruk ini? Tekanan. Ya, Ini apa? Fasilitas. Orang stres. Tugas kerja yang numpuk. Iya jelas. Ongkok. ya, Mungkin pekerjaan ya banyak sekali faktornya ya dari kondisi kerja yang buruk ini. Ya. Jadi gimana sih cara mengatasi dari kondisi kerja yang buruk ini? Nah, diantaranya yaitu menetapkan standar kerja yang baik, yang lebih baik, gitu kan? Gimana caranya biar si pekerja ini juga kan kadang ada ya emang si pekerja ini yang mungkin kurang disiplin gitu kan? Iya. Nah, gimana caranya bisa menerapkan kondisi kerja yang baik gitu, yaitu dengan menetapkan standar kerja yang lebih baik lagi gitu, peraturan yang lebih ketat mungkin gitu. Terus dengan meningkatkan upah minimum, jadi disesuaikan sama apa yang mereka lakukan. Jika mereka berkualitas ya berikanlah gitu upah yang memang berkualitas juga setara dengan kualitasnya, dan memberikan perlindungan sosial bagi si pekerja. Selanjutnya nah, selanjutnya di sini ada hak dan kewajiban tenaga kerja ya. Iya. Jadi hak tenaga kerja ini meliputi untuk mendapatkan upah yang layak dan jam kerja yang wajar serta perlindungan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, serta hak-hak berorganisasi dan melakukan mogok kerja. Di sisi lain, kewajiban tenaga kerja juga termasuk kewajiban untuk mematuhi peraturan perusahaan dengan baik dan profesional. Nah, jadi di antara hak tenaga kerja ini yaitu mendapatkan upah yang layak ya, ya sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Terus juga mendapatkan perlindungan kesehatan dan jaminan keselamatan di tempat kerja. Nah, contohnya jaminan keselamatan di tempat kerja, apakah ada yang tahu? Asuransi BPJS. Ya seperti itu ya, kayak asuransi, BPJS tenaga kerjaan, nah ya BPJS kesehatan, perlindungan kesehatan itu ya. Terus juga dia itu punya hak untuk berorganisasi. Jadi walaupun dia itu kerjanya di mana, bukan berarti dia tidak boleh bersosialisasi, berorganisasi di tempat-tempat lain kayak gitu. Itu hak diri ya, hak diri manusia itu. Nah, terus juga jika nih, terus selanjutnya ini ada melakukan mogok kerja. Dari mogok kerja ini juga kan punya hak gitu ya si pekerja ini. Jika dari si pekerja ini dia udah bekerja di suatu perusahaan tapi dia nggak digaji atau enggak gajinya itu telat, nah dia juga punya hak gitu untuk yang namanya mogok kerja. Ya, Singkatan apa itu? nah, di sisi lain dari hak yang dari hak si pekerja itu yang didapat, si pekerja juga harus menerapkan kewajibannya. Apa sih kewajiban si tenaga kerja itu? Nah, diantaranya itu mematuhi peraturan perusahaan, ya kan? Pasti kan perusahaan itu punya aturan yang memang harus dipatuhi, harus dipatuhi, ya betul. Nah, untuk mematuhi peraturan itu juga dapat berpengaruh gitu terhadap kedisiplinan si pekerjanya itu, gitu kan? Betul. Nah, selanjutnya juga bekerja dengan baik dan profesional. Jadi
bukan berarti kalau bekerja itu ya kita ya udah sesuai aja sama apa yang kita inginkan gitu loh. Nah, si pekerja juga punya tekad bahwa dia juga harus melakukan yang terbaik untuk si perusahaannya itu. Karena jika si perusahaan itu tidak mendapatkan akibat yang baik dari si pekerja itu, maka perusahaan juga akan berdampak kepada kemunduran kan, akhirnya dia bangkrut. Nah dari bangkrut juga dia akan lama-lama dia akan mem-PHK si karyawannya juga kan. Jadi itu juga harus bekerja dengan baik dan profesional. Nah terus selanjutnya juga berkontribusi secara positif terhadap produktivitas perusahaan. Nah di sini antara si pekerja dengan si perusahaan ini juga harus berkontribusi, harus kerjasama. Gimana sih caranya menciptakan suatu nilai yang bagus gitu, agar dapat bersaing terhadap perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, sampai di sini, Ibu ada contoh soal analisis ya. Di sini ada berapa orang? 11 sama ibu. Nah, dari contoh soal yang akan Ibu berikan ini, Ibu ingin membentuk kelompok dulu, masing-masing 2 orang ya, sama teman sebelahnya aja ya. Oh kita nggak sama-sama. Ya bisa lah ya, 2 orang. Ibu akan berikan kertas ini, kemudian nanti sama kalian bisa didiskusikan, diisi, dan nanti 8 menit dari sekarang ini bisa kalian isi dan nanti untuk dikumpulkan ya. Baik Bu. Di sini. Di luar ada suara. Ya, kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Ini sebenarnya nggak kayak apa langsung masalahnya? Jelasin dulu ini masalahnya apa. Supaya mengatasinya ya ini harus dikerja sesuai sama jurusan yang ada. Gimana Irman Daniel, ada kendala? Kepalanya gantung. Capek. Ini kan ini di undang-undang ini terkait permasalahan laporan kualitas pendidikan masih Bu, jadi mereka berbeda seperti itu. Iya. Jadi emang ini karena emang mereka apa ya? Iya, mereka ini bersaing kan sama tenaga kerja yang memang mereka itu berpendidikan gitu. Jadi ya mereka cuma hanya bisa melakukan pekerjaan yang memang mereka bisa kerjain kayak gitu. Apa Dit? Itu Ya, meningkatkan kualitas sekolah sesuai jurusan. Melanjutkan pendidikan sesuai jurusan. Ya nanti ya, ditunggu dulu ya. Pekerjaan. Sudah semua? Sudah Bu. Baik, karena waktunya masih ada ya. Ada yang ingin mempresentasikan dari salah satu tugasnya? Siapa yang Motivasi Bu, ini semuanya ingin apa? Saya Bu, saya Bu.
Saya mau Semuanya kalau Saya karena Ya, sebagai boleh, jadi saya boleh. Satu-satu. Satu-satu Ya, aja. silakan Aditya dulu. Yo, silakan Aditya. Ayo saya. Saya Adik, nanti puasa, Dit. akan mempresentasikan lembaga kerja profesional didik, yaitu analisislah masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi serta upaya untuk mengatasinya dari gambar di bawah ini, yaitu mengenai persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Jadi menurut saya persebaran tenaga kerja yang tidak merata itu disebabkan tidak meratanya UMR setiap kota. Ya, betul Nah, sekali. jadi penduduk yang UMR-nya rendah, dia pasti akan berpindah ke UMR-nya yang kota yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan hidup dari mereka. Semakin besar kebutuhan hidup, maka mereka akan mencari kota yang UMR tinggi. Sepakat ya, Pak. Untuk mengatasi masalahnya, Jadi untuk mengatasinya itu mungkin dengan menaikkan UMR dari kota yang rendah. Jadi kayak persebaran tenaga kerja itu nanti pasti bakal merata gitu. Diratakan lagi gitu ya, Bu. Baik, terima kasih. Iya, silakan. Jadi kan di sini nih permasalahannya Nggak adalah kelihatan, Bu. ketidaksesuaian basic Nggak kelihatan, Bu. ketidaksesuaian basic pendidikan yang dimiliki. Salah satu upaya yang bisa Misalnya kecil. dilakukan yaitu melanjutkan pendidikan sesuai basic atau kemampuan yang dimiliki oleh para pencari kerja itu sendiri. Nah, upayanya itu perusahaan mengubah kualifikasi agar para pencari pekerja sesuai dengan job desk-nya. Ya, Itu, Bu. betul. Terima Betul. kasih. Terima kasih Naura. Silakan. Bapak kasih good job. Siapa lagi yang mau maju? Ya, boleh. Mendapatkan nomor D, mendapatkan analisis masalahnya dengan jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang, di mana ketika jumlah angkatan kerja tidak seimbang ini biasanya itu untuk masalahnya kebanyakan pengangguran karena lowongannya sedikit, tetapi untuk pencari pekerjaan itu banyak. Nah, untuk upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah mungkin membuka lowongan pekerjaan yang lebih banyak. Selain itu memberikan pelatihan untuk SDM-nya sendiri. Jadi mereka bisa bermain secara sehat kayak gitu dengan kemampuan ini. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ipan dari rumah juga. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah habis waktunya, Bu. Sudah habis, Bu. Oke. Masih ada, Bu. Baik. Selanjutnya ya. Selanjutnya di sini kita akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Baik, Ya, Bu. Tenaga kerja itu merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam proses produksi suatu barang atau jasa. Jadi ketenaga kerjaan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas sosial. Dalam konteks globalisasi dan persaingan pasar yang semakin ketat, penting bagi suatu negara untuk memiliki tenaga kerja yang terampil, relatif, dan Berkualitas. Jadi kesimpulannya, negara ini tuh sebenarnya sangat butuh tenaga kerja yang terampil, terdidik, dan berkualitas. Nah, itu semua dimulai dari siapa? Dari kita. Kita. Dari kita. Kita Jadilah kita SDM yang Berkualitas dan jadi pribadi di bersinergi. pribadi diri sendiri. Bersinergi. Bersinar, Bu. Sinar jaya. Sinar Mas. Sinar dunia. Sudah ultraviolet. Sudah bisa nih. Cahaya ilahi. Baik, mungkin ini saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak untuk antusiasnya kalian semua. Sama-sama, Bu. Senang, Ya. Bu. Oh iya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari terkait perdagangan di dalam negeri dan internasional ya. Jadi bisa kalian pelajari terlebih dahulu untuk pembelajaran pekan depan. Ibu akan mengirimkan linknya ya.
pelajari pada kesempatan Amin. ini Belum. bisa menjadi lebih bermanfaat kita. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.